Warahmatullahi wabarakatuh. Para guru besar UI yang saya hormati, Pak Prof. Biran dan Prof. Taufik serta guru besar lainnya dan hadirin sekalian, saya bersyukur sekali bisa hadir di sini karena ada dua alasan. Yang pertama, tahun 96 sampai tahun 98 saya dulu ngajar di sini Pak, di extension di Fakultas Ekonomi. Saya ngajar ekonomi Islam dulu. Tapi ada cerita sedihnya juga itu ya. Karena tahun 98 saya ikut program S2. Waktu itu ada program yang baru dibuka di sini, ketua programnya Bu Sri Mulyani, MPKP. Saya angkatan pertama di situ. Dengan saudara Fahri waktu itu juga ya. Tapi pada malam ujian semester pertama, kita lagi menyusun AD/ART partai yang harus didaftar segera gitu. Jadi saya tidak ikut ujian dan sejak itu tidak pernah datang lagi. Jadi waktu itu sementara saudara Fahri jadi ketua kami dan selanjutnya sudah tidak bisa kuliah, kita sedang merencanakan pendirian partai dan saya jadi sekjen waktu itu. Tapi secara umum PKS ini penuh dengan anak-anak UI sebenarnya. Saya sengaja mengundang beberapa di antaranya hadir ke sini. Ada Dr. Zulkifli Mansyah, dan ini ada saudara Syafan Badri, ini anggota Komisi 1. Beliau ini adalah ketua tim pemenangan pemilu di PKS itu. MIPA kalau nggak salah ya. MIPA dulu ya. Jadi Prof, ini kita PKS ini salah satu user terbesar dari alumni UI ini. Alasan kedua, karena di tengah public distrust yang begitu besar kepada partai politik sekarang, hampir bisa dipastikan bahwa acara-acara yang diselenggarakan oleh partai politik itu tidak mendapatkan sambutan yang memadai dari masyarakat karena distrust itu tadi ya. Termasuk terutama diantaranya adalah proses penetapan calon presiden di banyak partai politik yang tidak melibatkan adanya public engagement gitu ya. Sehingga ada kita merasakan bahwa acara-acara yang diselenggarakan oleh partai itu bisa tidak efektif gitu ya. Sementara kita akan melakukan satu perhelatan politik yang sangat penting yang menentukan masa depan bangsa kita itu. Jadi lembaga-lembaga netral seperti kampus secara khusus ini benar-benar diperlukan untuk hadir, berpartisipasi, memberi kontribusi dalam proses perhelatan ini supaya ada usaha yang kuat membuat demokrasi kita ini lebih berkualitas. Dan dengan menghadirkan para pimpinan partai politik ke kampus seperti di UI ini, saya kira kita memaksa semua partai politik untuk mempertanggungjawabkan ide-idenya secara akademik. Karena itu saya ikut di semua acara-acara yang diselenggarakan di kampus. Ada Pak Hanta Yuda di programnya, sudah di beberapa kampus saya juga ikut dengan BEM. Forum Rektor juga menyelenggarakan, saya juga ikut, dan yang di sini juga diselenggarakan. Dan saya kira ini menjadi lebih penting lagi, terutama karena ini pertama kali kita terlibat dalam satu perhelatan politik di mana hampir semua media owner, pemilik media, menjadi partisipan. Dan kita bisa memahami bagaimana impact-nya situasi ini dalam proses pemberitaan gitu ya. Jadi lembaga-lembaga netral begini saya sangat mengapresiasi bahwa mereka terlibat secara sangat bertanggung jawab.
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada UI secara khusus untuk itu. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah biasanya dalam penyampaian ide-ide begini kita bicara di 3 level, Pak. Level pertama adalah level yang menyangkut identitas. Level kedua adalah interest, level ketiga adalah approach atau metode. Di level identitas biasanya kita bicara tentang visi ke depan. Sedangkan di level interest kita bicara agenda, dan di level approach kita bicara tentang kepemimpinan. Jadi apa visinya, yang itu kita breakdown dalam bentuk agenda kerja. Yang selanjutnya baru leadership way dari atau approach kepemimpinan dari yang bersangkutan itu ya. Pada tahapan ini saya kira mungkin sampai Januari, Pak ya. Saya secara pribadi baru akan bicara di level yang pertama. Karena itu kira-kira pembicaraan ini akan menjawab pertanyaan Prof. Biran tadi. Sekarang kita ada di mana? Dan kira-kira kemana kita akan pergi, tapi bagaimana kita melakukannya, saya belum ingin menjawabnya, karena saya ingin menyelesaikan yang satu ini dulu, insya Allah. Apa yang akan saya sampaikan ini, insya Allah nanti akan terbit dalam bentuk buku, mudah-mudahan bisa selesai Desember. Tapi teasernya sudah saya turunkan di Jakarta Post beberapa waktu lalu, welcoming the third wave of Indonesian history, dan mudah-mudahan insya Allah ada beberapa artikel untuk sekedar teaser dari buku ini. Salah satunya yang mudah-mudahan bisa dimuat ya, saya sudah kirim ke Kompas kemarin, politik dan sejarah itu, dan ada satu lagi tentang the new Indonesian society, kira-kira gitu ya. Biasanya kalau kita mendengarkan penyampaian visi misi seperti ini, politik itu gampang terjebak kepada kerja marketing. Dalam kerja marketing ini biasanya mereka melakukan contrasting gitu ya. Dan karena ada usaha melakukan contrasting seperti itu, biasanya 3 level yang saya sebutkan tadi, identitas, interest, dan approach itu tadi, itu saling bercampur gitu ya. Saling bercampur dan tidak tidak sistematis itu loh. Nah, saya ingin menjelaskan pertama kali adalah cara pandang saya terhadap masalah yang dihadapi oleh Indonesia itu. Saya memilih untuk menggunakan pendekatan sejarah itu. Karena menurut saya sejarah memandang masalah kita ini jauh lebih komprehensif ketimbang ketika kita hanya menggunakan pendekatan politik atau ekonomi atau hukum dalam menghadapi masalah kita itu. Dan dalam perspektif sejarah ini nanti jauh lebih gampang bagi kita semuanya untuk merekonstruksi masalah yang kita hadapi secara keseluruhan, lalu kemudian mendefinisikan solusi-solusi yang kita perlukan itu. Saya memilih untuk menggunakan pendekatan ini karena negara kita ini negara besar, sangat majemuk, dan karena itu faktor-faktor perubahan sosialnya juga sangat variatif. Karena kadang pendekatan diagnostis itu efektif kalau kasusnya satu, one single problem, one single solution itu ya. Seperti ketika Mahathir membuat buku The Malay Dilemma gitu ya. Itu sering efektif pendekatan diagnostis seperti itu untuk negara dengan size seperti Malaysia gitu loh. Tapi negara dengan size seperti Indonesia dengan background sejarah yang begitu rumit seperti ini, pendekatan ini harus merupakan bagian dari pendekatan holistik keseluruhan dalam membaca situasi kita itu loh. Saya sengaja ingin menegaskan ini supaya dari awal
dari awal duduk masalahnya itu jelas itu loh. Biasanya karena pendekatannya diagnostis yang dilakukan oleh banyak orang, dan saya menduga-duga kira-kira selama 2 hari sebelumnya, umumnya orang-orang menyampaikan pendekatan seperti ini, dan Anda akan menyaksikan Indonesia itu dilukiskan secara sangat sederhana, one single problem, one single solution. Dan karena itu biasanya mereka menulis visi tentang Indonesia ke depan dengan menggunakan adjektif. Indonesia hebat, Indonesia unggul, Indonesia tangguh, gitu ya. Indonesia bermartabat. Bahkan ada juga yang disesuaikan dengan namanya gitu loh. Singkatan namanya itu Indonesia Adil Makmur dan Bermartabat, AMM. Karena namanya begitu gitu loh. Saya tidak membayangkan negara sebesar Indonesia ini direduksi visinya dengan cara sesederhana itu loh. Ini adalah pengantar untuk apa yang ingin saya sampaikan di dalam sesi ini. Saya membagi sejarah Indonesia ini. Saya bukan sejarawan ya, cuma membaca secara otodidak saja itu loh. Saya membagi sejarah Indonesia ini dalam 3 gelombang besar itu loh. 2 diantaranya sudah kita lalui, yang 1 baru akan kita lalui. Dan itu yang membuat menurut saya pemilu 2014 yang akan datang ini bukan hanya akan menjadi saksi dari suatu proses shifting of power, tapi yang lebih penting dari itu adalah shifting of history. Ini akan menjadi peralihan gelombang sejarah itu. Gelombang pertama dalam sejarah Indonesia ini saya sebut sebagai gelombang menjadi Indonesia. Gelombang kedua adalah gelombang menjadi negara bangsa modern. Gelombang ketiga saya belum punya nama, tapi nanti saya akan sebutkan ciri-cirinya itu. Saya menggunakan pendekatan gelombang ini karena dalam membaca sejarah itu biasanya makin besar satuan waktu yang kita gunakan dalam approach secara metodologi, itu lebih gampang membuat kita menangkap ruh dari zaman. Karena setiap gelombang itu ada yang membutuhkan waktu lebih lama, misalnya dalam sejarah kita itu di gelombang pertama, dan ada yang membutuhkan waktu lebih pendek, misalnya di gelombang kedua, dan kemungkinan sekali gelombang ketiga juga bisa lebih pendek. Itu biasanya ditentukan oleh berapa besar dan berapa banyak faktor-faktor perubahan sosial yang ada dalam masyarakat itu yang mendrive secara keseluruhan jalannya perubahan-perubahan dalam masyarakat itu. Gelombang pertama dalam sejarah kita berlangsung sejak abad ke-17, 18, 19 sampai pertengahan abad 20. Ini yang saya maksud gelombang menjadi Indonesia. Gelombang kedua berlangsung sejak masa Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi sampai sekarang. Jadi sejak proklamasi sampai sekarang itulah. Nah, gelombang ketiga baru akan kita mulai. Saya menyebut gelombang pertama ini sebagai gelombang menjadi Indonesia karena pada dasarnya tidak ada satu bangsa, tidak ada satu negara yang disebut Indonesia yang dulu dijajah oleh Belanda atau Inggris atau Spanyol atau Portugis di Indonesia ini. Indonesia ini adalah sebuah ide, sebuah gagasan yang lahir dari kesepakatan, dan itu membedakan kita secara keseluruhan dengan banyak bangsa-bangsa lain di dunia. Saya mengambil batasan tentang dari abad ke-17 karena ide tentang Indonesia ini pada dasarnya, termasuk Indonesia sebagai istilah sendiri, itu baru muncul pada pertengahan abad ke-19. Mula-mula adalah menjadi istilah etnografi, kemudian istilah geografi, dan selanjutnya dia menjadi istilah terminologi ekonomi politik, terutama setelah Belanda itu mengintegrasikan hampir seluruh wilayah yang sekarang ini kita sebut Indonesia itu loh. Jadi sebelum penjajah Eropa datang ke kawasan ini,
tempat ini, kawasan ini dulunya itu adalah sebuah kawasan yang dihuni oleh banyak sekali etnis dan banyak kerajaan-kerajaan kecil. Jadi kita bisa mengatakan bahwa pada abad-abad ini basic structure dari atau struktur dasar dari masyarakat kita itu adalah etnis, dan struktur dasar politiknya itu adalah kerajaan. Format politiknya itu adalah kerajaan-kerajaan kecil. Menyebar di seluruh Nusantara ini, dan ketika penjajah datang ke sini, penjajah ini tidak langsung menguasai